Mas, kalau ada mail di jalan, itu ditanggung perusahaan atau kru bis, Mas? Tergantung perusahaannya, Mas. Kalau di perusahaan lama gue dulu, perusahaan yang nanggung. Uang agen penjualan tiket bis itu, uangnya dikasih ke kantor. Berapa hari sekali, Mas? Biasanya ada poolnya, Mas, pool setoran. Tergantung sistem perusahaannya lah. Intinya hari ini penjualan, besok uang udah harus masuk semua kantor. Entah mau transfer kayak, mau titip kayak, mau gimana kayak, pikir sendiri aja. Yang jelas penjualan hari ini, besok harus masuk kantor semua. Prediksi Mas Rian Lebaran tahun ini. Perkiraan tanggal berapa, Mas? Puncak arus mudik lebarannya. Mas, ditambahin apa nggak ditambahin, ledakan tetap dari tanggal 18. Makanya udah gue antisipasi tuh. Kemarin gue nyewa bis kan mulai tanggal 18 puncak harga, Mas. 18, 19, 20, 21. Yang arus pertamanya mulai tanggal 14. Arus pertama itu. Ada arus bawah sama arus atas, Mas. Yang arus atasnya itu ledakannya ntar di tanggal 18. Arus bawahnya mulai tanggal 14 itu udah mulai rame ntar. Tapi nggak akan separah tahun kemarin. Bedanya arus atas sama arus bawah itu apa, Mas? Arus atas itu mereka yang waktu liburnya terikat sama perusahaan. Arus bawah itu ya keluarga, itulah gelombang pertama lah bahasanya. Kalau arus atas itu di mudik, gue nganggapnya yaitu orang-orang yang liburnya dari perusahaan terikat sama aturan perusahaan. Bukan arus bawah arus atas, arus bawah tol sama arus, bukan. Penumpangnya, Mas, gue tuh ngebagi jadi dua karakter, dua tipe penumpang. Itu mereka ada di arus bawah sama arus atas. Arus atas itu harus padet-padetnya, Mas, harus puncak lah. Itu biasanya orang-orang yang kerja kantoran, orang-orang yang kerja pabrik tuh. Itu kan aturan liburnya biasanya diikat sama perusahaan kan, mulai tanggal berapa baru boleh libur. Nah, itu. Kalau arus bawah itu biasanya keluarga atau pedagang-pedagang atau swasta atau apa gitu. Begitulah. Misal Mahendra Trans Indonesia bakal rilis. Mas Rian apakah bakal rekrut kru lama? Mas emang nggak ngerekrut orang nggak? Saya nggak akan ngerekrut orang, nggak bakal buka lowongan, nggak bakal buka rekrutan, enggak. Yang datang saya seleksi, saya terima, udah gitu aja. Simpel. Saya nggak perlu woro-woro. Lu ikut gua ya, lu ikut gua, enggak. Nggak perlu. Mahendra ini kan gua udah bilang, Mas. Gua kemarin bilang gimana? Saya kalau udah turun ke medan perang, Mas, kalau saya udah tancepin bendera perang saya, prajurit saya ngumpul sendiri, Mas. Nggak perlu saya teriak-teriak pakai toa, nggak perlu. Cukup mereka lihat bendera saya berkibar, datang mereka. Ini banyak yang narasiin perang-perang, dikira ngajakin perang siapa-siapa. Bukan, maksudnya perang itu perang tujuan kita, visi misi kita, memperjuangkan harapan kita, impian kita. Itu perperangannya, Mas. Perperangan sama nasib kita sendiri, bukan sama PO lain. Bukan sama merek martabak lain. Enggak, Mas. Saya nggak punya hawa nafsu. Dalam berbisnis, Rian Mahendra ini nggak pernah punya hawa nafsu. Saya cuma punya impian. Itu yang saya perjuangkan. Saya nggak pernah gunain nafsu saya, emosi saya, ego saya buat usaha, nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang. Apa benar yang gak suka Mas Rian banyak? Soal masalah memperebutkan jalur. Mas, kalau gua kan dari dulu udah pernah bilang sama kalian, Mas, orang nggak suka sama gua tuh banyak, Mas. Kalau di dunia transportasi, banyak banget. Banyak banget orang nggak suka sama gua di dunia transportasi. Cuman yang jadi masalah itu mereka berani nggak nunjukin ketidaksukaannya di hadapan gua, kan itu aja. Kalau nggak berani ya sudah, berarti kan nggak ada masalah, Mas. Kalau mereka nggak suka sama gue, wajar, Mas. Kan sinar gue, cahaya gue matiin banyak orang, Mas. Ngeredupin banyak cahaya orang. Dari segi rezeki dan nafkah. Makanya biasa aja gitu. Makanya cuekin aja. Ntar kalau dia berani nunjukin permusuhannya di depan gue, nah itu beda cerita. Ceritanya beda. Tapi selagi cuma di belakang-belakang jadi obrolan kopi mah wajar, Mas. Cahaya gue udah memudarkan belasan cahaya, Mas. Puluhan.
belasan saya apa mas? Ya kalau gue lagi ngembangin sayap kemana, ke Kudus, ke Murai Raya, ke Pati, kemana, kan dulu banyak PO yang laku jadi nggak laku, yang nggak laku jadi ngilang. Kan nggak di Kudus aja mas, gue bawa ke Solo banyak, Wonogiri banyak, Madura banyak, jadi wajar aja. Tapi kan ya seperti yang gue bilang di vlognya Yudi Chandra, kalau nggak gue yang mati, kalau nggak mereka yang mati kan gue yang mati mas. Tinggal Allah aja, siapa yang diridhoin sama Allah untuk bertahan di sana, gitu. Makanya buat gue hal-hal kayak gitu mah biasa. Tapi yang penting gue bersyukur selama ini tidak pernah ada orang yang menunjukkan rasa ketidaksukaan ketika di hadapan gue, itu aja. Semua hangat, semua baik, alhamdulillah. Gimana tanggapan Mas Rian soal haters yang gak suka Mas Rian? Mas, gue ketawa-ketawa bahagia, dia sedih ngehujat gue mulu, hatinya sakit, otaknya isinya kebencian. Terus benernya yang perlu dikasihanin tuh siapa mas? Gue atau dia gitu. Jadi ya jangan diurusin mas, cuekin aja. Nah gitu dong, emosi gituin aja. Ngapain sih lu ngurusin hater mas? Haters gonna hate. Kita perlu mereka mas, karena selagi mereka ada masih ada orang yang ngomongin kita. Kalau mereka nggak ada, wah anyep mas. Mas nyinyirin orang itu negatif apa positif sih mas? Gue tanya deh sama lu. Yang dia lakukan itu negatif apa positif? Kalau negatif ya sudah, jangan diapresiasi mas. Kalau kalian anggap positif ya apresiasi. Kan kualitas manusia beda-beda. Apa alasan kuat Mas Tony Kencana menambahkan sleeper lagi di Bas Dede? Emang sleepernya Kencana ini the best banget ya. Makanya ini yang kedua ini sleepernya dibanyakin, jadi 11, jadi 13 mas. Ini barusan pesanan sleeper buat 2 hari 3 hari habis mulu. 100% okupansi sleepernya loh ya. Kalau yang kelas eksekutifnya ya lumayan lah. Makanya ini yang bis yang ditentram ini yang ketiga, double decker yang ketiga sama yang keempat, sleepernya dibanyakin. Jadi 13 seat sleepernya.